warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Yudhistira Education. Kali ini saya akan melanjutkan materi relasi dan fungsi. Nah, biasanya ini masih dipelajari di kelas 8. Kemarin kita sudah membahas tentang relasi dan sedikit fungsi. Kita akan melanjutkan ke fungsinya. Bentuk penyajian fungsi. Nah, bentuk penyajian fungsi ini ada berbagai cara. Di sini ada 5 cara, yaitu dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan, diagram panah, persamaan fungsi, tabel, dan grafik. Kita lihat satu persatu. Dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan, kita langsung ke contohnya saja. Diketahui fungsi f dari P anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 ke Q, yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasinya yang menghubungkan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurut. Nah, itu ya, setengah kali. Oke, yang didapat adalah F 1 berpasangan dengan 2 dituliskan dengan 1,2. Nah, artinya itu 1 itu adalah setengah kali dari 2. Kemudian yang kedua yaitu 2,4. 2 artinya setengah kali dari 4. Kemudian yang 3 itu setengah kali dari 6, itu dituliskan 3,6. Kemudian yang 4 itu juga setengah kali dari 8, dituliskannya 4,8. Dan 5 itu adalah setengah kali dari 10, dituliskannya 5,10. Dan diawali dengan diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Untuk selanjutnya, menggunakan diagram panah. Nah, diketahui ini soalnya masih sama seperti tadi, hanya penyajiannya yang berbeda, yaitu menggunakan diagram panah. Nah, di situ contoh diagram panahnya ya. Ada anggota himpunan P ditulis semua, itu sebagai domainnya, kemudian Q itu sebagai kodomain atau daerah kawannya, dituliskan semua anggotanya, kemudian direlasikan dari P ke Q. Nah, 1 di situ dihubungkan kedua karena itu relasinya setengah kali dari. Nah, 1 setengah kali dari 2, 2 setengah kali dari 4, 3 setengah kali dari 6, 4 setengah kali dari 8, dan 5 setengah kali dari 10. Kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, dengan menggunakan persamaan fungsi, soalnya masih sama seperti tadi ya. Nah, untuk menyatakan dengan rumus fungsi, kita perhatikan dari himpunan pasangan berurutannya. Nah, di sini kan kita tahu 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, dan 5 dengan 10. Kalau anggota P kita sebut X, dengan anggota Q kita sebut Y, maka X sama dengan setengah kali Y. Dari X sama dengan setengah kali Y, kita dapatkan Y sama dengan 2X. Bentuk ini biasa ditulis dengan Fx sama dengan 2X untuk setiap X elemen himpunan P. Seperti itu ya. Fx itu diartikan sama dengan Y di sini ya. Jadi jangan bingung ketika nanti kita menemukan antara Y dengan Fx. Selanjutnya kita langsung ke contoh lain. Nah, di sini disebutkan diketahui rumus fungsi Fx sama dengan 3x plus 5. Tentukan nilai fungsi untuk setiap nilai x pada domain negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, kita tinggal masukkan dari rumus fungsi Fx-nya, dengan x-nya itu diganti dengan bilangan-bilangan yang terdapat pada domain. Nah, pertama kita misalkan x-nya itu negatif 2, berarti kita menentukan f min 2. Nah,
negatif 2 itu atau min 2 itu kita masukkan untuk menggantikan nilai X-nya. Nah, kemudian dioperasikan jadi 3 kali negatif 2 ditambah 5 sama dengan negatif 6 ditambah 5. Nah, di sini bertemu hasilnya adalah negatif 1. Kita misalkan semuanya atau kita masukkan semuanya nilai X-nya itu untuk mengganti X di Fx-nya. Dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, nanti didapat nilai Fx-nya. Sehingga dari situ kita dapat menuliskan himpunan pasangan berurutannya, yaitu negatif 2,1, negatif 1,2, 0,5, 1,8, dan 2,11. Cara mengoperasikannya paham ya, karena ini adalah cara substitusi. Nah, atau mengganti suatu bilangan, mengganti suatu fungsi dengan bilangan yang tersedia. Selanjutnya, nah, kita juga dapat menggunakan tabel untuk menyajikan suatu relasi. Soalnya masih sama di sini ya. Nah, kita sajikan dengan tabel. Cara menghitungnya itu sama seperti tadi, hanya saja kita tampilkan menggunakan tabel. Cara menghitungnya kita lihat lagi. Nah, tadi dimasukkan ya nilai X-nya itu untuk nilai domainnya itu untuk mengganti X-nya. Kita dapatkan nilainya semua itu. Nah, jika dituliskan di dalam tabel, hasilnya adalah seperti yang tertera pada layar kalian. Nah, 1 tetap berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 4, 3 berpasangan dengan 6, 4 berpasangan dengan 8, 5 berpasangan dengan 10. Nah, untuk yang pada slide sebelumnya itu soalnya berbeda, tapi caranya itu hampir sama seperti pada cara ini ya, hanya saja ini angkanya yang berbeda. Ini himpunan P setengah kali dari himpunan Q. Yang di depan itu didapat Fx-nya itu adalah 2x gitu ya. Jadi dimasukkan 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10, seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya menggunakan grafik. Nah, di sini juga sudah digambarkan dari titik-titik yang sudah didapatkan tadi dengan himpunan pasangan berurutannya itu dituliskan di grafik Kartesius. Nah, itu didapat garisnya seperti yang tertera pada gambar ya. Kalian juga sudah mempelajari koordinat Kartesius sebelumnya. Sampai sini paham ya? Kita lihat langsung ke contohnya. Contoh lainnya. Nah, di sini masih ada contoh soal. Diketahui rumus Fx-nya itu x kuadrat plus 5. Di sini adalah x kuadrat, berarti itu biasanya grafiknya itu melengkung. Kalau misalkan seperti yang tadi contoh depan, itu garisnya adalah lurus. Nah, itu biasanya fungsinya itu pangkat 1 atau bukan kuadrat ya. Kalau yang kuadrat itu nanti grafiknya melengkung. Nah, domainnya itu negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, langkahnya itu kita membuat tabel fungsi. Caranya itu hampir sama seperti tadi. Ya, memasukkan atau mengganti nilai X-nya dengan domainnya. Nah, di situ didapat misal X-nya itu negatif 3, maka ranknya atau Fx-nya itu 14. Kemudian negatif 2
dengan 9, kemudian negatif 1 dengan 6, 0 dengan 5, 1 dengan 6, 2 dengan 9, dan 3 dengan 14. Caranya masih sama seperti tadi ya. Oke, ini grafiknya seperti ini. Nah, tadi kan didapatkan suatu titik ya. Nanti titiknya itu digambar dengan kartesius, kemudian titik-titiknya itu dihubungkan menjadi suatu garis. Nah, selanjutnya menentukan banyaknya fungsi. Jika banyaknya anggota himpunan A adalah NA dan banyaknya anggota himpunan B adalah NB, maka banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B sama dengan NB pangkat NA. Jadi dibalik ya, misalkan banyak fungsinya itu yang ditanya dari A ke B, maka banyaknya anggotanya itu, banyaknya fungsi itu adalah NB pangkat NA. Kemudian banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A, maka banyak anggota A atau NA itu dipangkatkan dengan banyak anggota B-nya atau NB ya. Oke. Untuk contohnya, di sini terdapat himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4. Kemudian B-nya itu ada A, B, C. Carilah banyak fungsi yang mungkin dari A ke B. Kemudian yang B itu banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A. Tadi sudah disebutkan rumusnya di depan ya. Nah, banyaknya anggota himpunan A itu NA sama dengan ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian banyaknya anggota himpunan B itu ada 3, yaitu A, B, C. Nah, yang A banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B, maka banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan banyaknya anggota himpunan A. Jadi banyak anggota himpunan B-nya kan 3, kemudian dipangkatkan banyak anggota himpunan A-nya adalah 4, berarti 3 pangkat 4. Nah, nilainya 3 pangkat 4 itu adalah 81. Kemudian untuk banyak fungsi yang mungkin dari B ke A, itu banyaknya anggota himpunan A dipangkatkan banyaknya anggota himpunan B. Anggota himpunan A itu ada 4, kemudian dipangkatkan anggota himpunan B itu ada 3, maka banyaknya fungsi yang mungkin itu 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu dihasilkan 64. Berarti itu yang A itu adalah banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B adalah 81, dan banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A adalah 64. Lanjut lagi. Nah, korespondensi 11. Korespondensi 11 di sini terdapat ada 3 diagram panah, yaitu A, B, C. Nah, di sini himpunan A ke B-nya itu berbeda-beda menunjuknya. Nah, di sini dari diagram panah ketiga ini semuanya itu adalah relasi, tapi tidak semuanya fungsi dan tidak semuanya korespondensi 11. Cara membedakannya, untuk yang A itu A, B, C itu termasuk relasi. Kemudian untuk yang A di sini anggota himpunannya adalah 4. Kemudian B-nya anggota himpunannya adalah 4. Di sini termasuk fungsi, karena pada himpunan A itu hanya menunjuk 1 anggota pada himpunan B-nya. Ini pada diagram panah A ini adalah termasuk fungsi. Kemudian untuk yang B, nah yang B itu termasuk relasi tetapi bukan fungsi, karena di sini pada himpunan A, anggota himpunan A itu
3 ya. 3 itu, angka 3 itu menunjuk ke semua anggota himpunan B. Maka di sini diagram panah B itu bukan termasuk fungsi karena himpunan A itu harus menunjuk satu anggota himpunan B. Tapi di sini malah semua anggota himpunan B ditunjuk oleh satu anggota himpunan A. Padahal anggota himpunan A di sini adalah 5. Berarti itu bukan merupakan fungsi karena satu anggota dari A itu bercabang ke semua anggota B. Jika bercabang berarti bukan termasuk fungsi. Kemudian untuk yang C. Nah, di sini yang C paling istimewa. Karena di sini C ini merupakan relasi, merupakan fungsi, dan merupakan korespondensi satu-satu. Suatu relasi dikatakan korespondensi satu-satu jika anggota himpunan A dan anggota himpunan B-nya sama. Di sini kebetulan anggota himpunan A-nya itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian yang B juga ada 5, yaitu A, B, C, D, E. Dan setiap anggota himpunan A menunjuk tepat satu anggota di himpunan B, dan yang anggota B itu ditunjuk tepat satu oleh anggota himpunan A. Maka di sini pada diagram panah C adalah korespondensi satu-satu. Paham ya kalian cara membedakannya antara relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Selanjutnya, nah di sini banyak korespondensi satu-satu yang mungkin. Di sini ada anggota himpunan A adalah 3, yaitu 1, 2, 3, kemudian B-nya adalah A, B, C. Nah, di situ terdapat diagram panah yang menunjukkan korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi pada anggota himpunan A dan B. Di sini ada 3 anggota. Nah, kemungkinannya itu ada 6. Nah, kita lihat bersama-sama. Kita selidiki bersama-sama. Nah, cara menentukan banyaknya kemungkinan korespondensi satu-satu itu yaitu menggunakan n faktorial. Di sini n faktorial itu berarti, nah kita lihat ke tabel dulu. Nah, jika banyak anggota himpunan A dan B-nya 1, maka banyak korespondensi yang mungkin itu 1. Kemudian kalau 2 anggotanya itu banyak korespondensi satu-satunya itu 2. Jika anggotanya 3, maka korespondensi satu-satunya itu ada 6. Nah, kemudian jika anggota himpunannya itu ada 4, maka korespondensi satu-satunya yang mungkin adalah ada 24. Nah, caranya itu adalah dengan menggunakan 4 faktorial. Itu artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, itu semua banyak korespondensi satu-satu pada anggota himpunan yang jumlahnya 4, maka ada 24 kemungkinan, dan seterusnya seperti itu sampai ke jumlah n. Seperti itu ya. Nah, berarti kalau misalkan ada 7 anggota himpunan A dan himpunan B-nya, berarti kan 7 faktorial, berarti dikalikannya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 1. Seperti itu dihitung nilainya berapa, ada berapa, dan seterusnya seperti itu sampai ke jumlahnya ada n. Paham ya? Oke. Nah, kali ini saya menyediakan satu kuis. Silahkan untuk dikerjakan sebagai acuan. Kalian sudah paham atau belum? Nah, kuisnya saya bacakan ya. Suatu fungsi f dirumuskan sebagai fi sama dengan 3x min 2 dengan daerah asal adalah A sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2.
dengan daerah asal A, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Pertanyaannya ada 3. A. Tentukanlah daerah hasil atau range dari fungsi fx sama dengan 3x min 2. Kemudian yang B, tentukanlah letak titik-titik tersebut pada koordinat kartesius. Kemudian C, gambarlah suatu garis yang melalui titik tersebut. Nah, oke, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.